Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah Palembang. Mari saudara kita akan siapkan hati kita. Saudara bisa atur cari waktu tempat yang nyaman. Saudara mau lebih lagi, saudara bisa pakai kalau lewat handphone pakai headset atau saudara bisa duduk dengan tenang. Saya percaya ini saat yang indah, yang luar biasa di mana Tuhan akan menjamah, memberkati setiap kita. Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di Menara Doa ya Tuhan. Tempat biasa kami berjumpa dengan Tuhan. Bawa kami ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu di situ ada damai sejahtera-Mu. Ada kasih karunia-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Beri kami urapan yang baru ya Tuhan saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dari awal katakan, Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian
dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Mari sambut Dia, saudaraku. Tinggikan Tuhan Yesus. Ya Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Kau Yesus. Ya Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sembah Dia, saudara. Saudara bisa berbahasa roh, saudara. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakashi la bala 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 bala. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Sembah Kau Yesus, kami tinggikan Kau ya Tuhan. Oh ya la bakashini bila bala bala. Kami masuk ya Tuhan dalam hadirat. Oh ya la bakashini. Oh la bala bala bala.
Basuh setiap kami dengan kuasa darah. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Sucikan, kuduskan setiap kami. Biarlah ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh ya la makasih la bala. Engkau penuhi siap kami dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Hati yang percaya. Hati yang percaya bahwa Engkau baik. Engkau mengasihi kami. Oh ya la makasih la bala. Oh la bala. Oh ya la makasih la bala. Jamah ya Roh Kudus. Jamah siap kami. Penuhi siap kami. Penuh dalam nama Yesus. Terima, saudara terima. Terima Roh Kudus. Terima. Penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu mengikuti setiap kami. Terima kasih untuk kasih yang melenyapkan ketakutan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, terima kasih. Lewat pujian ini biarlah Roh Kudus beri kami pewahyuan yang lebih lagi tentang kuasa darah Yesus. Setiap kali kami melihat, mendengar kuasa darah Yesus, kami selalu mengerti bahwa kami punya Bapa, kami punya Allah, kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang mau menebus dosa kami, yang mau mengangkat setiap kami, yang mau memulihkan kami. Sehingga ya Tuhan, saat ini kami punya keberanian untuk menghadap tahta hadirat-Mu, tahta kasih karunia-Mu, dan kami dapatkan rahmat, pertolongan pada waktunya. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, basuh setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus itu. Tuhan, kami butuh kuasa darah-Mu, kami butuh kuasa darah-Mu, kuasa darah yang membebaskan kami dari segala tuduhan bersalah, dari segala penghukuman kekal. Kuasa darah selalu mengingat kami punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami, Allah ada di pihak kami, Allah yang mau memelihara kami, Allah yang mau melindungi kami, dan Allah yang mau memberkati kami. Mari saudara datang pada Yesus dan katakan terima kasih. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya la bakashini bila bala bala bala. Oh ya la bakashini bila bala bala bala. Hari ini ada satu kelepasan, ada satu kemerdekaan dari setiap ikatan-ikatan daripada kuasa gelap. Cengkraman iblis berupa kutuk terlepas sekarang dalam nama Yesus atas hidupmu saudaraku.
Oh ya labakashini bila itu kutuk sakit penyakit lepas. Engkau menerima kesembuhan sekarang. Kutuk perceraian dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kehidupan keluarga. Oh ya labakashini, kutuk kemiskinan dipatahkan dalam nama Yesus. Kau akan melihat satu tangan Tuhan yang bekerja memberkati hidupmu sekarang. Terus saudara datang pada Yesus, tutup matanya, sembah Dia. Biarlah kuasa darah Yesus menjamah, membasuh, mengalir, melingkupi setiap kita dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih oleh kuasa darah-Mu Kau menebus dosa, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes, sembah Dia saudara. Masuk dalam hadirat-Nya saudara. Lebih lagi sembah Dia. Saudara rasakan hadirat-Nya lebih lagi. Yes. Oh ya lama-lama. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Buka suaranya saudara. Yes. Kuasa Allah sedang bekerja sekarang. Kuasa Allah sedang bekerja. Pengurapannya sedang turun tengah-tengah kita. Sembah Dia. Yes. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the saudaraku yang kasih Kristus, ada banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita sampai hari ini, sampai saat ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di menara doa ini, mari naikkan nyanyian pujian syukur pada Dia, nyatakan rasa hormatnya kepada Tuhan. Oh ya la bakashin milabalaba, oh ya la bakashin milabalaba. Terima kasih untuk urapan kasih yang sedang bekerja melenyapkan segala ketakutan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan semua yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Hari ini satu yang kami minta Bapa, dalam nama Yesus, beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi di sorgawi, supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi, mengerti akan firman-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berikan judul dari khotbah saya, bagaimana menjadi orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Saudaraku, ini saya ambil istilah ini dari satu
Petrus pasal 5 ayat 8. Mari kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8, saudara. Saya percaya ini pesan ini penting, saudaraku. Dalam kehidupan kita mau hidup dalam kemenangan, hidup dalam berkat. Saya percaya kuncinya pesan ini, saudara, prinsipnya kita akan pelajari. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Istilah lain itu, siapa lagi yang dapat ditelannya oleh iblis. Nah, saudaraku, kita harus tahu satu hal begini ya, bahwa iblis itu tidak ingin ya saudara dan saya, kita semua orang percaya menjadi kuat di dalam kasih Tuhan. Kuat dalam kasih Tuhan. Saya pakai tambahan kata kasih Tuhan. Kalau saudara dan saya kuat dalam kasih Tuhan, ya kan? Maka itu artinya kita ini percaya. Saudara percaya bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Dia bukan lawan kita. Saudaraku yang percaya katakan amin. Dia ada di pihak kita. Dia pembela kita. Dia akan memelihara kita, melindungi kita dan memberkati kita. Itu kunci. Saudaraku, yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita sampai masuk dalam hati. Bahwa saya adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kunci, saudaraku. Pada waktu saudara mengerti ini, kuat di sini, saudaraku, saya percaya kita bukan orang yang bisa ditelan oleh iblis. Katakan amin. Karena kita harus tahunya begini. Iblis itu ingin supaya kita meragukan kasih Tuhan. Maksudnya meragukan Tuhan, apa benar Tuhan tuh mengasihi aku? Kita kapan kita meragukan bahwa Tuhan mengasihi kita? Meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan pemeliharaan Tuhan. Kapan? Pada waktu, saudaraku, pada waktu kita diizinkan Tuhan mengalami yang namanya apa? Masa-masa sulit dalam hidup kita. Pencobaan, kesulitan. Saudara, entah sakit, entah masalah dalam hidup kita. Kita boleh meragu. Doa sudah, usaha sudah. Kenapa ini kok terjadi? Nah, di situ iblis mulai bermain. Saudara, dia akan bawa kita ke wilayah kekuasaannya dia. Saudaraku, yaitu apa? Meragukan kasih Tuhan. Dia tidak ingin, iblis tidak ingin kita hidup, saudaraku, di dalam kasih Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, artinya kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Katakan amin. Ya. Iblis inginnya saudara dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Perhatikan sini, saudara. Ketakutan itu memperkuat krisis. Dan krisis memperkuat ketakutan. Saudara, dan ketakutan itu akan menciptakan apa? Penghukuman. Penjelasannya bagaimana? Saya mau kasih tahu bahwa ketakutan itu adalah wilayah kekuasaan iblis. Ketakutan adalah wilayah kekuasaan iblis. Kalau orang sudah berada di wilayah kekuasaan iblis, saudara tahu orang itu pasti apa? Dicuri semua kebenaran firman-Nya. Iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah orang-orang yang ada di wilayah dia adalah orang-orang yang mudah ditelannya. Jadi hari ini renungan kita adalah saudara dan saya harus berusaha keras. Kita jangan ada di wilayah kekuasaan iblis. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Ya kan? Ya kan? Kalau orang sudah ada di wilayah kekuasaan iblis, adalah orang yang apa? Yang hidupnya dikuasai oleh apa? Ketakutan. Rasa bersalah. Nah ini, saudaraku. Karena kalau orang yang dipenuhi dengan ketakutan, orang itu tidak lagi mampu untuk berpikir secara apa? Logis. Kalau orang, saudaraku, secara logis tidak bisa lagi. Saudaraku,
Dan saya catat lagi, saya tulis lagi, dia akan melakukan apapun kalau orang udah takut ya, untuk menyelamatkan diri dia. Sekalipun itu akan melanggar hukum. Ngerti gak saudara? Kalau orang udah hidup dalam takutan, dia akan selamatkan diri dia. Dia bisa korbankan saudara orang lain. Bahkan anaknya pun, keluarganya pun, orang tuanya pun dia bisa korbankan. Atau sahabatnya apalagi. Saudara, untuk menyelamatkan, karena ketakutan dia bisa untuk menyelamatkan diri dia. Dia bisa menipu, dia bisa berdusta. Saudaraku, dia bisa lakukan apa saja. Itulah makanya ketakutan mendatangkan apa? Penghukuman. Setiap orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia hidup dalam wilayah itu. Iblis, saudaraku. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan begini, saudaraku. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi tadi kita baca dalam 1 Petrus, saudaraku, dikatakan bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa, mengaum-ngaum. Aumannya itu apa, saudara? Pasti dia akan menyebarluaskan berita-berita ketakutan, berita-berita teror, berita-berita fitnah yang membuat kita takut. Saudara, khawatir, cemas. Itu saudaraku, dia aum. Lalu dia cari orang yang bisa ditelannya. Siapa orang yang bisa ditelannya? Orang yang mendengar berita itu, lalu dia telan berita itu, dan dia jadi ditelan oleh iblis. Kata dia telan berita ketakutan, dia jadi takut, maka dia jadi mangsa daripada singa ini, saudaraku. Saudara bisa dapat poinnya di sini. Tetapi kata ini adalah dia mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saya pelajari kata-kata ini, dapat. Jadi ada orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Katakan amin, saudara. Jadi dia cari orang yang dapat. Tapi kalau gitu ada dong yang tidak dapat. Siapa mereka yang tidak dapat di ayat sebelumnya? 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Pada waktu saudara dan saya, ya kan, bisa menyerahkan kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Ya kan, ini Rasul Petrus yang nasihati. Tuhan akan pelihara kita. Kalau Tuhan pelihara kita, istilah Rasul Paulus adalah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi rahasia untuk menjadi orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis adalah saudara harus keluar dari wilayah kekuasaan iblis. Wilayah kekuasaan iblis adalah ketakutan dan kekhawatiran. Saudara dan saya harus hidup dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera, sukacita, ya kan? Dan kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekali lagi, saudara, saat kita hidup dalam damai sejahtera, kita serahkan kekhawatiran, maka kita akan dapat hidup dalam damai sejahtera. Saudara, saya mau kasih tahu, kita bisa hidup dalam damai sejahtera, ya, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara, di menara doa kita tiap hari, saya aja yang melayani nih, saudara Kristus, ya, saya sangat diberkati dengan menara doa ini, jujur saudaraku. Karena seperti ini, saya tulis ya saudara ya, nih, kalau kita bisa hidup dalam damai sejahtera, kalau kita hidup dalam apa? Hadirat Tuhan. Kita dapat hidup dalam hadirat Tuhan kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Coba saudara baca, saudara teks ini dengan bersuara bersama-sama dengan saya, ya saudaraku. Oke, 1, 2, tidak. Saya dapat hidup penuh damai sejahtera jika saya hidup dalam hadirat Allah. Saya dapat hidup dalam hadirat Allah jika saya melakukan kehendak Allah. Katakan amin, saudaraku. Ini apa kehendak Allah? Ya saudara, apa kehendak Allah? Ada 3 kehendak Allah supaya kita bisa hidup dalam hadirat Allah. Karena kita tahu, saudara, waktu saudara hidup dalam hadirat Allah,
maka kasih karunia Allah akan menyertai kita. Kita udah belajar kemarin. Saudara, ada 3 hal, saudara, yang diperintahkan Tuhan. Ini yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Katakan, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Pertama apa? Bersuka citalah senantiasa. Iblis paling takut sama orang-orang yang bersuka cita. Karena orang yang bersuka cita adalah orang yang tidak bisa dibawa masuk ke wilayah kuasa iblis. Waktu saudara bersuka cita karena Tuhan, ya kan saudara, saudara sedang bawa saudaraku iblis masuk wilayah hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu akan menghancurkan iblis. Yang kedua adalah apa saudara? Tetaplah berdoa. Berdoa. Saudara serahkan kekhawatiran dan ketakutannya itu kepada Tuhan dan minta, beri saya damai sejahtera-Mu ya Tuhan. 2 ini harus dilakukan. Yang ketiga, apa saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ucap syukur. Ada rasa syukur. Lawan bersuka cita ya berduka cita terus. Saya ikut prihatin dengan seorang jemaat yang kehilangan suaminya. Dia berduka terus saudaraku. Sejak dari awal suaminya meninggal, sudah sekian lama saudaraku. Ya kan? Hampir setiap hari WhatsApp bahwa dia sedih. Dia sangat berduka, dia kehilangan, dia nyesel gini-gini. Tiap hari, hampir tiap hari. Saudaraku, saya bilang sampai akhirnya kita ketemu. Saya ajak ketemuan. Saya ngomong sama dia, kamu mau pelihara duka citamu atau kamu mau bersuka cita? Kalau kamu pelihara duka citamu karena kehilangan suamimu, teruslah berduka cita. Pikirkan yang susah-susah, yang sedih-sedih, supaya tetap terpelihara duka citanya. Nanti duka cita itu akan menghasilkan, kamu tahu nggak bisa tidur, susah makan, nanti kamu sakit. Dan akhirnya mungkin bisa nyusul suami. Kenapa saya harus ngomong gitu? Kok kayaknya nggak ada kasih ngomong seperti itu. Saya mau sadarkan dia bahwa kalau kamu pelihara duka cita, kamu sedang berada di wilayah iblis. Iblis itu senang kita sakit, kita bangkrut, kita susah ekonomi, kita menderita. Itu lebih suka. Ngapain berada di wilayah kekuasaan iblis? Kamu harus ganti duka citamu, saya bilang. Dengan apa? Sukacita. Bukan sukacita karena suami meninggal. Karena kita gak bisa. Oke saudaraku, kendalikan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang gak bisa kita kendalikan, gak bisa kita ubah lagi. Itu sudah terjadi. Itulah kenyataan. Yang dimana harus dengan rendah hati kita berkata, saya terima Tuhan. Saya terima kenyataan ini. Saya mau tetap belajar. Untuk apa? Menghormati keputusan Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Baik Pak, saya mau bersuka cita. Caranya bersuka cita gimana? Sukacita dengan ini, isi dengan firman, isi dengan janji Tuhan, isi dengan pengharapan yang Tuhan beri, rencana-rencana indah yang Tuhan mau siapkan dalam hidup kita. Itu kan sukacita. Sukacita ini adalah dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Tuhan sudah punya janji yang besar selama kita hidup di dunia. Tuhan mau siap untuk memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Katakan amin saudara. Itu betul. Kedua, doa. Kalau saudara mau berada di luar kekuasaan iblis, saudara jangan berhenti berdoa. Ketika saudara khawatir, takut, itulah saat cari Tuhan. Doa. Sembah sampai ada dapat hadirat Allah peplong di sini. Di situ saudaraku. Ini yang kita ajarin. Ini yang ketiga adalah apa? Mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur selalu yang kita pikir yang positif. Kalau ngomong mikir yang negatif terus gak bisa sukacita. Gak bisa bersukacita, gak bisa berdoa dan juga gak bisa bersyukur. Harus mikir yang baik. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kebaikan orang. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan sudah selamatkan saya. Terima kasih Tuhan sudah kelilingi saya dengan orang-orang yang baik.
Ucapkan syukur saudara. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang apa? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku Kristus, kalau kita lakukan 3 hal ini setiap hari dalam hidup kita, maka saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus yang memiliki kuasa atas maut akan memelihara, akan melindungi kita dari cengkeraman daripada iblis. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Karena saudara tahu ini, saya tuh punya video saudaraku. Saya mau tayangkan video, nanti saya akan jelaskan ke saudara. Video tentang Raja Wali, mungkin saudara pernah lihat ini. Ini ada Raja Wali saudaraku ya, seorang burung Raja Wali. Lihat saudara, dia tidak akan pernah mau berperang. Lihat sini, dia ambil ular, dia tangkap ular terus dia bawa naik ke atas. Lihat sini, dia bawa naik ke atas. Ya, ini video sudah sangat populer saudaraku. Kenapa kok burung Raja Wali ya kan tidak pernah mau berperang di tanah saudara, atau di air tempat daripada lihat itu berdarah-darah tuh. Ininya apa namanya, ularnya saudara, disorot ya. Nah, lihat saudara. Dibawa naik terus ke atas sampai si ular saudaraku, ularnya sampai akhirnya ular mati saudaraku. Nah ini lihat gambaran video ini sebenarnya saudaraku Kristus adalah, saya mau jelaskan sekali lagi, burung Raja Wali tidak pernah berperang di tanah atau di air. Raja Wali akan membawa ular atau musuhnya itu naik ke angkasa, bebas di tempat yang tinggi. Saudara tahu ular itu sangat powerful, sangat mematikan kalau ular itu berada di tanah. Tetapi ular akan menjadi lemah, ular menjadi tidak berdaya ketika ular itu dibawa ke wilayah kekuasaan dari siapa? Raja Wali. Jadi wilayah kekuasaan ular itu di mana? Itu di tanah, ada debu. Saudara, kita tahu bahwa iblis adalah musuh kehidupan kita. Iblis juga sangat powerful. Iblis juga sangat mematikan. Kita tidak bisa lawan iblis di wilayah kekuasaan iblis. Saya sudah jelaskan wilayah kekuasaan iblis itu apa. Saudaraku, hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah. Saudara, terus rasa malu, itu wilayah-wilayahnya saudara. Dendam, pahit, itu wilayah kekuasaan iblis. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa lawan iblis kalau kita berada di wilayah dia, saudaraku. Atau kita melawan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita melawan dengan cara-caranya iblis. Gak bisa. Tapi kita harus membawa peperangan rohani kita ke wilayah hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Supaya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini prinsip yang sangat penting untuk saudara ingat. Ini kebenaran firman yang sangat penting. Saudaraku, setiap saat, setiap hari, iblis seperti singa. Dia ngaung terus, dia omong. Kadang-kadang dia bisa pakai orang yang paling dekat, yang sering berbuat baik kepada kita untuk mengaumkan. Atau pakai desisannya ular itu, dia desis. Ketika ular mendesis, apa yang muncul? Spirit ketakutan, teror. Kamu tahu nggak? Kamu udah dengar belum? Itu orang yang dekat dengan saudara mungkin berkata, apa. Banyak orang lu ngomong tentang kamu gini. Saudara ada damai sejahtera atau enggak? Pasti hilang damai sejahtera. Dan orang yang punya kebiasaan seperti ini, kalau orang Kristen, nasihat saya sebagai gembala, saudara harus jangan sampaikan sebelum saudara berdoa syafaat dan percaya Tuhan lindungi orang yang dekat yang saudara kasih itu. Katakan amin. Sampaikan dengan dibungkus dengan roh iman. Katakan amin saudaraku. Ini penting sekali. Iblis mengaum-ngaum. Dia terus
Dia suara desisnya. Saya mau kasih tahu saudaraku, ketika saudara diserang dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, atau mungkin kemarahan, kekecewaan, please, saudara kuasai diri, jadi tenang. Coba mulai doa. Doa nyembah, fokuskan ke Tuhan. Kita belajar seperti Musa. Ketika Musa dikatai oleh Miriam karena dia mengambil perempuan Kus, orang hitam. Saudaraku, Musa sembah. Ketika Korah dan rekan-rekannya melakukan pemberontakan atas kepemimpinan Musa, Musa reaksinya sujud nyembah. Pada waktu sujud nyembah, saudara, apa yang terjadi? Saudaraku Yesus, Musa sedang berada kembali masuk ke mana? Ke wilayah Tuhan. Seperti burung raja wali, dia bawa musuhnya naik ke wilayahnya dia, ke habitatnya dia. Katakan amin saudaraku. Seringkali saudaraku, ya kan, kita mau menghadapi musuh, menghadapi masalah kita justru di wilayah musuh. Saudara, kalau kita tetap ada di wilayah musuh, saudara cepat keluar itu. Ingat apa yang pernah Tuhan buat di masa lalu. Itu akan menumbuhkan apa saudara? Iman dan pengharapan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, hari ini Tuhan pasti akan tolong. Kalau saudara ada di wilayah musuh, saudara harus beritahu diri saudara. Siapa diri saudara? Apa identitas saya? Saya anak Tuhan loh. Anak Tuhan dikasih. Saudara akan bisa cepat keluar dari wilayah musuh. Yang mengerti kata namanya saudaraku. Nah ini penting. Ketika saudara ada di wilayah musuh, dua hal yang saudara tahu. Saudara ingat apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Yang kedua, saudara ingatkan diri saudara. Siapa saudara sebenarnya? Yang mengerti kata kuncinya adalah kita akan tetap ada di wilayah kekuasaan Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau kita ada dalam damai sejahtera. Tandanya ada damai sejahtera di sini. Di mana ada damai sejahtera, di situ akan ada apa saudara? Kasih karunia Tuhan yang akan menyertai saudara. Saya tutup Roma 6 ayat 20. Katakan begini saudara. Kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Perhatikan saudara. Kasih karunia inilah yang menyebabkan saudara sanggup menghancurkan iblis. Ketika iblis dihancurkan hidup saudara, percaya saudara akan hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan, saudara akan hidup dalam mukjizat. Yang mengerti katakan amin. Tapi kata kuncinya adalah bahwa kasih karunia ini kan menyertai. Itu ditandai dengan apa? Damai sejahtera. Di sini dikatakan saudara, semoga Allah damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya berdoa biar saudara hidup dalam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kau bawa kami masuk dalam hadirat wilayah yang lebih tinggi, wilayah kekuasaan-Mu ya Tuhan, yaitu hadirat. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dan di dalam damai sejahtera itulah kami diberikan kuasa untuk menghancurkan iblis. Kasih karunia-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ya Tuhan kuasai kami semuanya dengan urapan kasih-Mu. Urapan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Apapun yang sedang dirasakan oleh anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, apapun penyebab yang membuat mereka menjadi takut, khawatir Yesus, biarlah kami semuanya percaya kami adalah anak-Mu. Engkau pernah berbuat, Engkau pernah melakukan mukjizat di masa lalu, dan kami percaya Kau akan lakukan lagi sekali lagi. Bawa kami naik ya Tuhan Yesus, naik ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun untuk siap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani ya Tuhan, berkat hubungan sosial dan berkat keuangan.
Berkat yang utuh dan sempurna Tuhan, lepaskan, limpahkan atas setiap anak-anak-Mu ini. Aku mengasihi semua jemaat-Mu ini Tuhan, yang hadir di menara doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan setia mengikuti hadir di menara doa ini. Setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, Tuhan aku minta turunkan ya Tuhan berkat-Mu, balas mereka ya Tuhan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Kita makan perjamuan kudus saudara. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita angkat saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, kata roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.